dipersembahkan oleh Berjumpa lagi melawan takdir reborn. Setelah menyelesaikan studinya di Kanada, Prof. Hamdan melanjutkan S3 di Australia. Tetapi sebelum itu beliau menikah terlebih dahulu. Prof, gimana tuh proses? Iya. Bisa diceritakan bagaimana proses pengenalan dengan istrinya sekarang? Iya Fadlan, ini salah satu setting hidup saya yang saya anggap cukup dramatis. Masalah pernikahan saya. Dalam buku Melawan Takdir, saya memberi judul pada pembahasan menikah saya adalah pacaran setelah menikah. Sebagai antitesa dari fenomena anak-anak muda sekarang. Yang cenderung pacaran dulu sebelum menikah. Atau menikah dengan pacarnya. Ya, jadi saya memberinya judul sebagai pacaran setelah menikah. Karena pada kenyataannya seperti itu memang. Saya baru masuk ke dunia seperti pacaran saat sudah saya menikahi istri saya. Itu proses kenalnya gimana, Prof? Sebenarnya istri saya itu adalah keluarga saya, Fadlan. Artinya kan menikah dengan orang yang tidak tidak melalui proses perkenalan yang jauh, itu kan tentu punya hal yang berbeda itu. Ini tidak terlepas dari tradisi sebenarnya. Tradisi di mana saya hidup berasal dari tradisi Bugis yang banyak orang-orang Bugis melakukan seperti itu. Sebenarnya saya sudah jelaskan begitu panjang ya dalam buku Melawan Takdir, tapi karena ini adalah reborn, ya kita ceritakan kembali pengalaman ini, dan sesuatu pengalaman yang menurut saya tak terlupakan. Jadi istri saya sebenarnya juga masih ada hubungan keluarga. Cuma saya tidak punya hubungan atau kontak yang intens. Ya, saya 2 kali bertemu dengan istri saya itu sebelum saya menikah. 2 kali dalam hidup saya. Pertama kali waktu dia masih sangat muda, usia mungkin 3-4 tahun, bermain di kampung saya. Saya waktu itu sudah agak lumayan besar. Remaja ya? Ya, sudah remaja karena selisih umur saya itu sekitar 13 tahun. Pertemuan kedua, yaitu pada saat saya singgah di rumahnya dalam keadaan dia sudah gadis. Itu yang menjadi jalan bagi saya untuk selanjutnya saya melamar untuk menikahi dia. Tapi kan waktu itu beliau masih sekolah, Bro. Masih sekolah, kelas 2 SMA di sebuah kabupaten, namanya Kabupaten Wajo, di Kota Sengkang. Nah, ya waktu itu saya siap-siap untuk melanjutkan studi S3 di Australia, tepatnya di Canberra. Jadi akhirnya nanti dia ikut, dan dia melanjutkan sekolah SMA-nya di Australia. Nah itu menarik, Bro. Bagaimana awal-awal membangun kedekatan itu dengan istri yang notabene tidak pernah dekat sebelumnya. Nah itu sebuah perjuangan dan sangat unik saya kira. Ya. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda. Sangat muda, banyak dinamika. Saya kira ini menjadi sebuah gambaran kehidupan sosial masyarakat kita juga ya. Betul. Ketika kita menikah dengan seseorang yang kita sendiri tidak terlalu akrab. Karena pernikahan itu adalah sebuah institusi di mana kita menyatukan perbedaan. Nah, inilah sisi dinamisnya kehidupan seperti ini. Ketika kita menikah dengan seseorang yang kita belum kenal baik secara karakter. Tapi itu pada realitasnya banyak yang melakukan seperti itu. Dan juga banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Bahkan bisa dijustifikasi Fadlan bahwa enak sekali itu menikahnya. Karena dia pacaran setelah menikah. Nanti setelah menikahnya. Jadi bukan justru babak belur. Ya, pacarannya sudah sangat bosan, sudah sangat monoton, baru dia masuk ke institusi pernikahan. Nah, ini sebuah situasi yang menurut saya sangat unik, dan itu saya mengalami sendiri secara empirik. Ya, bagaimana saya bertaut dengan istri saya. Itulah sebabnya dalam buku Melawan Takdir, Fadlan, saya menulis kalau saya melawan Tita Halil Gibran. Ya, Titanya seperti ini. Jangan kamu berharap untuk mendapatkan cinta dari banyaknya waktu yang kamu investasi
yang kamu pakai untuk mendapatkan cinta seseorang. Karena cinta itu tidak mesti datang seiring waktu. Tapi saya berhasil melawan cinta itu karena waktu yang menunjukkan kalau saya bisa meraih cinta istri saya. Bahwa dari waktu ke waktu, cinta itu akan tumbuh. Cinta lewat kebersamaan itu, Bro, ya. Dan itu terjadi pada saya. Kalau Khalil Gibran tidak mempercaya itu, sekali orang tidak mencintai, susah kamu mendapatkan. Terus Prof, bagaimana resep untuk mendapatkan cinta sang istri yang sebelumnya tidak dikenal terlalu jauh itu? Ini yang menarik. Ini bukan resep untuk Fadlan juga, tapi untuk semua ya. Untuk semua. Bahwa rupanya untuk mendapatkan cinta itu tidak manjur dengan kata-kata. Itu semua menjadi kesadaran publik. Misalnya I love you atau aku cinta padamu. Cinta itu memang harus mengejawantah dalam perilaku.